Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk kita semua. Oke, hari ini ayo kita belajar biologi bersama Mr. RD. Tentunya kita akan belajar konsep-konsep dasar biologi dengan cara-cara yang menyenangkan hati. Oke, topik kita hari ini paket 1 tentang ruang lingkup biologi, organisasi kehidupan, dan kerja ilmiah. Oke, sekarang ruang lingkup biologi. Pertama-tama kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan biologi itu. Jadi adik-adik, biologi itu adalah ilmu ya, dimana dia terdiri atas dua kata ya. Nanti ada kata bios yang artinya hidup, dan ada kata logos yang artinya ilmu. Jadi udah ketahuan ya, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek yang mempengaruhinya. Nah, selain itu, biologi ini juga tergabung dalam kelompok ilmu sains ya. Otomatis dia punya karakteristik ya, atau ciri khasnya yaitu berupa robek ya. Apa maksudnya? Ada R, yaitu rasional ya. Kemudian dia bersifat objektif, kemudian bersifat empiris, dan terakhir akumulatif ya. Itu dia cara mengingatnya. Oke, ke berikutnya. Karena biologi berbicara tentang makhluk hidup, maka topik berikutnya kita tinjau lagi ya. Apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Pasti yang utama adalah memerlukan nutrisi ya, memerlukan makanan tuh. Kemudian memiliki aktivitas biologis. Aktivitas yang kita maksud di sini adalah misalnya ya, seperti bernapas, bergerak ya, tumbuh dan berkembang ya, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa tuh ya. Kemudian iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Jadi kadang siswa itu atau cewek itu banyak yang bilang, dasar cowok nggak peka. Eits, jangan salah konsep ya. Sekarang Anda sudah belajar biologi. Laki-laki itu adalah manusia, manusia adalah makhluk hidup, dan sudah sewajarnya ciri-ciri dari makhluk hidup adalah iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Jadi kesimpulannya, laki-laki adalah makhluk yang peka. Terus kenapa cewek bilang cowok itu nggak peka? Ya, sadar diri. Mungkin saja kalian bukan prioritas dari cowok itu gitu ya. Oke, bercanda ya adik-adik ya. Oke, berikutnya ada adaptasi, yaitu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan ya. Oke, terakhir mampu bereproduksi ya, yaitu mewariskan sifat, memperbanyak keturunan ya, dan memastikan spesiesnya tidak punah. Berikutnya, karena biologi itu adalah ilmu yang sangat kompleks dan luas, sudah sewajarnya dia memiliki berbagai macam cabang-cabang biologi terapan ya. Di antaranya berikut ini ya. Sebenarnya banyak ya, ada ratusan, tapi yang utama atau yang sering keluar di soal adalah berikut ini ya, yaitu ada ekosimafia tak gentar teknologi virus. Maksudnya ada ekologi, sitologi, morfologi, fisiologi, anatomi, taksonomi, genetika, bioteknologi, dan virus ya. Jadi virus itu dipelajari dalam ilmu khusus namanya virologi ya. Sekarang by the way sedang masa pandemi corona COVID-19 tuh ya. Berarti nanti ilmuwan atau ilmu terapan yang paling digunakan dalam mengkajinya adalah yang virologi itu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ada ekologi, berarti mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan ya. Sitologi mempelajari tentang sel. Morfologi, struktur luar dari makhluk hidup. Fisiologi itu mempelajari tentang mekanisme atau proses kerja alat tubuh ya. Ada anatomi, mempelajari struktur bagian dalam makhluk hidup. Berarti adik-adik, jika di sini cita-citanya ada yang pengen jadi dokter ahli bedah, misalnya bedah syaraf, bedah jantung, bedah ginjal, dan sebagainya ya, maka harus mengkaji, memahami lebih dalam tentang ilmu-ilmu anatomi ya, biar jago nantinya. Oke, berikutnya ada namanya taksonomi, yaitu mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan dari makhluk hidup. Ada genetika, dari kata gen ya, berarti mempelajari tentang gen atau pewarisan sifat. Kemudian ada bioteknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk. Misalnya, ada suatu kendala di pedesaan di mana ada serangan hama gitu ya. Nah, supaya tidak mencemari lingkungan, maka diciptakanlah tanaman atau tumbuhan transgenik ya, bisa dikenal sebagai tanaman anti serangga.
Jadi ketika serangga makan dia, serangganya yang mati gitu ya. Tuh, jadi keren ya biologi itu adik-adik ya. Banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia konsep easy peasy-nya untuk mengingat beberapa cabang biologi yang utama ya. Kita cintai, kita sayangi supaya mudah dimengerti. Simpanlah di dalam hati ya. Supaya hatinya nggak diambil orang lain, kita kotakin ya. Itu, oke. Selanjutnya, topik kita berbicara tentang tingkat organisasi kehidupan ya. Dimana ini adalah materi yang sudah pernah kita pelajari waktu SMP ya. Jadi kita review sedikit. Jadi tingkatannya itu ada MIS ringan organnya, sistem indi populer di komunitas ekonomi dan biologi. Maksudnya apa tuh? Mulai dari ada molekul, ya kan ya, akan bergabung membentuk struktur yang kompleks, namanya adalah sel ya, satuan struktural dan fungsional dari kehidupan. Kemudian nanti akan membentuk struktur yang lebih kompleks lagi, namanya jaringan ya. Dan jaringan memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Dan organ-organ yang memiliki kompartemen fisiologi yang sejenis akan membentuk sistem yang kompleks, namanya sistem organ tuh ya. Oke, nanti terbentuklah yang namanya individu atau makhluk hidup tunggal ya. Misalnya seekor semut, seekor belalang, seekor ayam dan sebagainya ya. Dan nanti akan membentuk yang namanya populasi ya, yaitu kumpulan dari individu sejenis. Misal sekelompok ayam ya, sekelompok belalang ya, itu dia, sekelompok zebra dan sebagainya. Kemudian nanti ada yang namanya komunitas ya, dan ada ekosistem, kemudian ada bioma dan biosfer ya. Itu dia cara mengingatnya. Dan materi ini ya kita review sedikit saja ya, karena ini memang sudah pernah dibahas di SMP, jadi tidak perlu lagi kita inikan. Oke, itulah urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Oke. Nah, nanti untuk lebih detailnya adik-adik bisa literasi mandiri di rumah ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke topik kerja ilmiah ya. Kerja ilmiah ini ya berarti kita melakukan satu kegiatan menyelesaikan masalah secara ilmiah gitu ya, bahasa gampangnya. Tentunya harus diawali dengan tahap yang namanya sikap ilmiah. Apa aja sikap ilmiah? Memiliki rasa ingin tahu ya, jujur, teliti ya, tidak ceroboh, selalu berhati-hati dan sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian pasti harus merencanakan dulu penelitiannya. Setelah direncanakan dengan matang, baru lakukan penelitian. Biasanya dalam melaksanakan penelitian ada yang kita sebut sebagai metode ilmiah, yaitu cara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Namanya juga sistematis, pasti punya tahapan-tahapan. Apa saja? Ini dia. Mas Obed dahinya eksim ya, maksudnya ada mulai dari menemukan dan merumuskan masalah. Kemudian melakukan observasi sehingga nanti akan diperoleh data awal ya. Jadi observasi itu memperoleh data nanti ujung-ujungnya. Dengan adanya data awal yang kita peroleh dari hasil observasi, maka ini dapat kita gunakan untuk menyusun dugaan sementara atau namanya hipotesis ya. Nah, namanya juga masih dugaan sementara supaya bisa diterima oleh akal sehat dengan logika, maka harus kita buktikan melalui proses yang kita sebut dengan eksperimen ya. Setelah itu baru kita menarik kesimpulan. Oke, itu ya metode ilmiah yang harus kita lakukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan ilmiah ya. Oke, tahap terakhir dari kerja ilmiah yaitu kita publikasikan atau komunikasikan dari hasil penelitian kita kepada masyarakat ya. Itu dia. Nah, di sini kita jangan sampai lupa ya, dalam melakukan eksperimen atau penelitian pasti kita memerlukan alat atau fasilitas ya. Misalnya mikroskop untuk melihat yang namanya mikroorganisme atau jasad ternik ya, yang sifatnya tak kasat mata tuh. Kemudian juga nanti pasti akan diperoleh data hasil penelitian yang harus kita analisis atau diolah terlebih dahulu. Nah, di sini kita cermati ya, ada data hasil penelitian. Data ini memiliki dua sifat. Ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Apa bedanya? Lihat aja, ada huruf N-nya. Berarti yang kuantitatif dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur ya. Kalau itu berarti kualitatif lawan katanya, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan tidak dapat diukur. Jadi pembedanya ada N-nya itu tadi ya. Oke, topik yang terakhir yaitu tentang variabel penelitian. Masih ada kaitannya dengan kerja ilmiah ya.
Jadi di sini ada beberapa jenis variabel penelitian, diantaranya ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol ya. Nah, variabel bebas dikenal dengan istilah variabel sebab, yaitu yang perlakuannya dibuat berbeda. Sementara variabel terikat kita kenal dengan istilah akibat ya, yaitu hasil dari variabel bebas ya. Kemudian nanti ada variabel kontrol yang kita sebut sebagai perlakuannya yang dibuat sama ya. Oke, gampangnya gini. Contoh ya. Misalnya yang pertama. Ibu Dina menggunakan make up, maka tampil cantik. Lihat ya, sebab menggunakan make up, akibatnya tampil cantik. Maka menggunakan make up adalah variabel bebas, dan tampil cantik adalah variabel terikat. Mudah ya adik-adik ya? Iya, biologi itu nggak ada yang susah kok ya. Oke, contoh berikutnya yang lebih saintifik contohnya. Yang nomor 2. Pengaruh pemberian pupuk urea dan ZA terhadap pertumbuhan buncis atau Phaseolus vulgaris ya. Jadi dengan begini ilustrasinya. Ada pot A, pot B, dan pot C. Pada pot A itu diberikan perlakuan berupa air ya, sementara pot B itu diberikan perlakuan air dan urea 5%. Sementara pada pot C diberikan perlakuan air dan ZA 5% ya. Nah, ketiga jenis pot ini itu kita letakkan pada tempat yang sama sehingga memperoleh intensitas yang sama gitu ya. Maka nanti tumbuhlah tanaman buncisnya. Oke, dari sini identifikasi yang mana variabel bebas, kontrol, dan terikat. Mudah. Sekarang kita lihat di sini. Ada cahaya matahari ya, intensitas cahaya. Mereka ditempatkan yang sama ya. Maka di sini perlakuannya dibuat sama. Maka inilah variabel kontrolnya. Berikutnya. Lihat. Wah, ada air, urea, dan ZA. Berbeda ya. Maka itulah yang kita sebut sebagai variabel bebasnya. Oke ya, atau jenis pupuknya tadi ya. Kemudian kita lihat, oh nanti buncisnya tumbuh. Maka nanti karena perlakuannya dibuat berbeda, apa hasilnya? Wah, maka nanti tinggi tanaman ya, atau pertumbuhan dari buncis, itulah variabel terikatnya ya. Ya, bisa tinggi tanaman buncisnya, jumlah daunnya, kesuburannya, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, coba kita aplikasikan dalam penelitian ya. Misalnya judulnya tadi pengaruh pemberian pupuk urea dan ZA terhadap pertumbuhan buncis, ya kan ya? Nah, sekarang kita buat dalam penelitiannya begini. Bagaimana rumusan masalahnya jika judul penelitian seperti itu tadi ya? Nah, ingat, rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Maka nanti harus ada tanda tanya ya. Berarti gini aja deh, gampang. Tinggal tambahin apakah pengaruhnya taruh di tengah. Berarti apakah pemberian pupuk urea dan ZA berpengaruh terhadap pertumbuhan buncis? Nah, kan dia kayak pertanyaan gitu ya. Nah, apakah berpengaruh atau enggak? Maka jawabannya cuma 2. Bisa berpengaruh, bisa tidak gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hipotesis atau dugaan sementara, atau bisa juga disebut sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi kalau misalnya rumusan masalah yang seperti itu tadi, maka hipotesisnya ada 2 ya tadi, bisa berpengaruh, bisa tidak. Itulah yang akan kita sebut sebagai hipotesis nol, dan juga ada namanya hipotesis kerja. Kalau hipotesis nol, dia menyatakan tidak ada pengaruh. Jika hipotesis kerja, dia menyatakan ada pengaruh. Maka nanti kalimatnya begini adik-adik. Jika dia hipotesis nol, maka kalimatnya hilangkan apakahnya, ganti tidak berpengaruh. Gini dia. Ya, sisanya tetap. Kemudian kalau hipotesis kerja, maka hilangkan apakahnya, berpengaruhnya tetap. Maka beginilah kalimatnya. Mudah ya adik-adik ya? Asah kemampuan diri. Ayo adik-adik, kita latihan soal biologi dulu dan kita buktikan bahwa semua soal-soal biologi itu mudah banget. Bahkan saking mudahnya, bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan 30 detik, kayaknya kelamaan deh ya. Nggak percaya? Yuk kita buktiin. Soal nomor 1. Sains merujuk pada bla 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 bla. Hal yang bukan karakteristik biologi sebagai sains adalah titik-titik. Masih ingat ya tadi konsep easy peasy-nya? Itu dia, robek ya, rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Berarti yang bukan adalah yang subjektif. Mudah bukan? Hanya 10 detik, selesai dengan konsep easy peasy. Maka semua soal akan menjadi easy. Oke, soal berikutnya. Untuk memudahkan mempelajari objek yang beraneka ragam, perlu bla 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 bla. Cabang biologi untuk klasifikasi adalah titik-titik. Oke, cabang biologi. Masih ingat ya tadi konsep easy peasy-nya? Begitu ya. Oke, berarti untuk klasifikasi adalah yang taksonomi. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Mudah kan? Oke, soal berikutnya. Seorang mahasiswa ingin menjadi ahli bedah.
Maka cabang ilmu biologi, oke, kalau ahli bedah tadi yang mana adik-adik? Iya ya, berarti jawabannya yang anatomi. Oke, mudah bukan? Soal berikutnya, nomor 4. Manfaat biologi di bidang teknologi pengolahan pangan adalah, ingat ya, pangan berarti yang bisa dimakan ya. Nah, ini dia, kalau terapi gen, namanya juga menterapi biasanya oleh dokter ya. Berarti itu adalah di bidang kedokteran. Kalau pembuatan hormon insulin, itu kan obat-obatan, berarti di bidang farmasi itu ya. Cloning hewan, ternak, udah jelas ada kata-kata ternak, berarti di bidang peternakan ya. Kalau budidaya udang windu, ya pastinya itu adalah perikanan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Mudah bukan? Lanjut, soal nomor 5. Perhatikan data observasi berikut. Data kuantitatif ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang diminta adalah yang kuantitatif. Masih ingat ya tadi konsepnya? Kuantitatif itu ada N-nya. Berarti bisa dinyatakan dengan angka dan dapat diukur ya. Berarti cari aja deh yang ada angkanya yang mana. Ya benar ya, yang itu. Berarti 2 dan 3. Jawabannya yang E. Mudah kan? Kurang dari 10 detik, semua soal bisa kita selesaikan dengan mudah. So, tugas adik-adik, yuk kerjakan soal ini secara mandiri. Baiklah, berakhirlah sudah sesi pembelajaran online kita hari ini. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk santri-santri yang luar biasa.